Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 51. Septi bilang mau buka rumah makan di dekat pasar kecamatan. Bukannya menanggapi dengan serius, Angga malah tertawa, ini pasti gara Arum. Septi pengin kayak Arum. Dari awal sama aku kan, si Septi iri banget ke Arum. Apa serba ingin kayak Arum. Dan Ibu Fatimah tidak bisa menepis keyakinan tersebut. Bahwa memang alasan Septi begitu karena putrinya itu iri dengan Arum. Septi terlalu yakin bisa sukses asal mengikuti jejak Arum. Padahal membuka rumah makan dengan modal tidak sedikit, tak selamanya berhasil. Belum lagi jika memikirkan persaingan yang lebih ketat dari celana member boyband dan kadang sampai sobek di tengah panggung ketika manggung saking ketatnya. Tentunya, yang paling Ibu Fatimah ragukan adalah kenyataan siapa yang masak kalau sekadar masak air saja, Septi melakukannya sampai gosong. Mama perhatikan, makin hari kalian makin cocok, ucap Ibu Sumini tak lama setelah Ibu Fatimah pergi. Tadi seperti biasa, Angga sampai membantu Ibu Fatimah menyusun bahan dagangan di kedua ranjang bahan yang menghiasi motor wanita itu. Mendapat pertanyaan tersebut, Angga yang baru masuk rumah langsung terbengong. Bengong, maksud Mama gimana? Ya Angga apa sih? Ibu Fatimah gitu juga pinter, maksudnya otak dagangnya bagus. Meski dia mantan mertua kamu, kalian kan sudah sama nggak ada hubungan. Lanjut Ibu Sumini dan bagi Angga makin ngawur sekaligus tidak jelas. Jangan mikir aneh lah, Mah. Sekarang aku hanya ingin fokus usaha, biar aku juga ada harga dirinya. Biar aku enggak bikin malu Aidan, ucap Angga yang langsung fokus menyusun keranjang dagangnya di sepeda. Angga tetap memilih sepeda sebagai transportasi dagangnya lantaran selain lebih irit tanpa harus memakai bahan bakar. Dagang dengan sepeda juga membuatnya tak melewatkan pembeli yang juga tak harus berteriak ketika akan beli kepadanya. Siangnya, Angga yang kebetulan lewat bank di sebelah pasar dulu ia sempat bekerja, sengaja berhenti di sana. Setelah sampai meladeni pembeli, ia memutuskan masuk ke bank yang kebetulan masih jam istirahat. Namun Angga melihat Fajar ada di kursi teller pria itu biasa bekerja. Jar, kamu ada waktu? Tanya Angga. Fajar yang masih memakai masker dan tengah berkirim dengan Septi, refleks mesem melihat Angga yang masih berpenampilan khas penjual gorengan. Angga menyampirkan handuk kecil di tengkuk dan memakai topi untuk melindungi kepala sekaligus sebagian wajahnya. Selain itu, Fajar yakin alasan kulit Angga menjadi jauh lebih hitam karena kesibukan mantan sahabatnya itu keliling untuk jualan. Fajar berdeham. Berbeda ketika bersikap kepada wanita apalagi wanita cantik yang ia yakini kaya, kepada Angga ia sengaja jual mahal. Apalagi Fajar yakin, alasan Angga menemuinya karena pria itu sedang butuh bantuan. Kamu mau minta aku bantu apa? Sih, hidup aku beneran enggak seenak yang kamu bayangkan, ucap Fajar setelah membawa Angga keluar dari dalam bank. Mereka berada di kursi yang ada di taman depan bank. Tempat biasa dulu, Angga sering curhat kepada Fajar, tapi malah diberi saran sesat. Angga menatap sebal Fajar. Jadi alasan kamu selalu menghindar dariku karena kamu takut aku mintai bantuan, apalagi pinjaman uang, ucapnya yakin. Sekarang si Angga jadi pinter. Ya, batin Fajar langsung ketir, tapi ia tetap berusaha cool. Aku enggak pernah bilang begitu Lih, ya. Kamu sendiri yang bilang. Namun kamu sengaja bikin aku bilang begitu, sergah Angga yang memang telanjur muak kepada manusia seperti Fajar. Fajar tersenyum geli menertawakan Angga sambil bersedekap. Tuh, ada yang mau beli sempol kamu. Sudah sana pergi, 500 kalau dikumpulin kan tetap bisa bikin kaya. Hahaha, ledeknya sengaja tapi langsung mingkem ketika Angga menarik paksa maskernya. Kini giliran Angga yang menertawakan Fajar, masih muda kok sudah ompong. Kebanyakan makan uang panas sih. Kurang ajar kamu ya, enggak. Sini, balikin. Aku enggak bawa stok masker dan sebentar lagi ini mulai kerja lagi. Kesal Fajar yang harus menutupi mulutnya ketika berbicara karena nasib giginya yang masih pongah. Angga makin terbahak. Oh ternyata kamu enggak bawa stok masker. Setelah berucap begitu, ia buru lari menuju drainase sebelah dan sengaja membuang masker Fajar ke sana. Fajar yang masih di taman dan jaraknya sekitar 5 meter saja dari Angga,
langsung teriak. Tutup tuh mulut, biar enggak ada yang tahu. Walau kamu masih muda tapi sudah ompong, seru Angga. Emang dasar wedus. Kambing, kamu ya? Enggak, ucap Fajar buru menghampiri Angga sambil tetap menggunakan kedua tangannya untuk menutupi mulut. Angga masih belum bisa mengakhiri tawanya. Kamu begitu jadi kesannya kamu ini putra malu. Padahal aslinya kamu Tuti alias tukang tipu. Sebenarnya masalah kamu ke aku apa sih? Serga Fajar ingin secepatnya mengakhiri urusan dengan Angga, apalagi mereka yang ada di sana sudah langsung memperhatikannya. Kalau kamu memang serius dengan Septi, nikahin dia. Didik dia jadi istri yang baik karena kalau aku lihat, kalian sangat cocok, tegas Angga langsung ke inti dari maksud kedatangannya ke sana. Walah ternyata kamu cemburu, Fajar merasa bangga bahkan menang. Sama sekali tidak, malahan aku merasa merdeka setelah lepas dari dia. Balas Angga. Fajar telanjur terlalu percaya diri. Selain ia yang belum tahu jika Septi sudah jatuh kismin dan sekadar tinggal pun harus menyewa kontrakan sederhana. Kalau kamu memang enggak cemburu, buktikan. Karena setelah masa idah Septi beres, kami beneran akan menikah, tegas Fajar. Aku bakalan jadi saksi di pernikahan kalian. Dan aku akan menjadi orang paling bahagia atas pernikahan yang menyatukan kalian, tegas Angga sebelum Fajar kembali mengejeknya hanya karena pria itu terlaku yakin ia cemburu. Septi mendadak minta makan di rumah makan milik Arum. Fajar tak bisa menolak walau pongah yang ia alami membuatnya tidak begitu percaya diri. Masker pun menjadi senjata terampuh pria itu tanpa mau membukanya terang-terangan karena sebisa mungkin, Fajar akan menyembunyikan pongahnya. Di sore menuju petang, menggunakan motor gede, kedatangan Fajar dan Septi lebih mirip kera yang dipeluk gajah. Keduanya masuk lebih dulu walau tanpa keduanya sadari. Mobil yang tengah mencoba menepi justru dikemudikan Arum dan dipandu khusus oleh Kalandra. Sayang, mobilnya kinclong banget. Kayaknya masih baru, kepo Septi sambil longok di depan pintu masuk, sedangkan sebelah tangannya mendekap erat sebelah tangan Fajar. Fajar langsung keki. Kalau si Septi sampai minta mobil juga, aku sewain mobil rental deh. Bahkan karena demi Septi, aku rela ganti motor gede biar pas bonceng dia. Motornya enggak pesek, apalagi remuk di tengah jalan, batin Fajar yang kemudian berkata. Urusan mobil gampang. Karena kalau kita sukses, mau beli satu lusin saking gampangnya. Belinya pakai merem pokoknya, yakinnya yang lagi sengaja merayu. Layaknya biasa, ia harus membuat Septi tersentuh agar wanita itu luluh. Septi yang tetap berhijab kemudian menatap Fajar, kalau enggak sukses gimana? Pertanyaan dari Septi barusan langsung membuat Fajar kicep. Kadang Septi memang begitu, antara polos atau malah bego, tapi ia telanjur sayang. Kamu punya aku, kita pasti akan sukses, yakin Fajar makin bersikap manis. Tangan kanannya mengelus manja pipi kiri Septi yang langsung tersipu malu kepadanya. Jangan turun sendiri, biar aku bantu takut kamu kenapa. Suara larangan barusan dan terdengar cukup lantang, mengusik kebersamaan Fajar dan Septi. Kebahagiaan kedua sejoli tersebut seolah terenggut hanya karena suara barusan. Dan ketika keduanya kompak memastikan, benar itu memang suara Kalandra. Kalandra turun dari pintu penumpang sebelah setir. Dengan kata lain, bukan pria itu yang menyetir mobil putih kinclong yang sempat Septi kepoin. Jangan bilang kalau itu malah Mbak Arum, batin Septi yang belum apa sudah langsung merasa sangat kesal saking irinya. Namun benar saja, sosok yang sampai Kalandra bukakan pintu, dan berakhir pria itu bopong sungguh Arum. Sudah, belajar nyetirnya besok lagi. Besok belajarnya pakai mobil aku saja, jangan pakai mobil kamu kalau masih takut, ucap Kalandra yang menurunkan Arum dengan sangat hati. Kalau gitu, kita tukeran mobil saja, gimana, Mas? Usul Arum sambil bersiap menguncir rambutnya, tapi Kalandra menahannya tak mengizinkannya menguncir rambut. Tukeran gimana? Mobil kamu lebih bagus, lebih mahal juga loh, Yang. Aku sengaja beliin mobil itu buat kamu, jadi kamu juga yang harus pakai. Pelan pasti bisa. Alasan kamu masih gugup pasti kamu takut mobilnya lecet kan? Balas Kalandra sambil merangkul dan menuntun Arum masuk rumah makan. Demi apa? Jiwa kisminku langsung meronta menyaksikan keromantisan mereka. Gile saja, Mbak Arum dibeliin mobil baru yang harganya lebih mahal dari punya Mas Kala. Lihat, tangan Mas Kala enggak mau diam.
Satu gandeng, satunya lagi yang rangkul pinggang sibuk elus perut Mbak Arum. Batin Septi yang menjadi kerap menelan ludah saking irinya kepada Arum. Fajar menghela napas pelan seiring pria itu yang mendadak merasa lemas. Kalau saingan sama Kalandra mah wajib punya 10 tuyul. Kalau modal tenagaku ya tetap aja kurang, batinnya. Langkah Arum dan Kalandra sontak terhenti lantaran di hadapan mereka terhalang Septi dan Fajar. Awalnya Kalandra dan Arum kompak bersikap santun, tapi setelah mereka mengenali wajah Septi yang tak memakai masker, mereka langsung terkesiap. Apalagi kenyataan tangan Septi yang sampai mendekap sebelah tangan sosok di sebelahnya yaitu pria bermasker putih dan tampak gagah mengenakan kemeja lengan panjang warna hitam. Berdeham semelingah, Septi berkata, "Kenalin, ini calon suami aku. Dia kerja di bank. Kalian wajib kondangan karena kami juga bakalan gelar resepsi di hotel." "Ah, wajib kondangan gimana? Pas kami nikah saja, kamu enggak datang," balas Kalandra yang kemudian tertawa. Fajar yang sadar sudah langsung menjadi fokus perhatian Kalandra dan Arum, langsung deg-degan tak karuan. Ia bahkan refleks menahan napas, melirik takut Arum yang jujur saja masih sangat membuatnya trauma. Gara Arum, giginya patah. Malahan efek trauma dan itu hanya karena berhadapan dengan Arum dengan jarak sedekat sekarang, juga perlahan membuatnya gemetaran, seiring keringat panas dingin perlahan hadir. Separah ini rasa takutku ke Arum. Apalagi andai ngelawan, prajurit Arum enggak kaleng. Pengacara sana DPR, aku bisa apa kalau gini caranya? Batin Fajar yang sekadar menatap Arum maupun Kalandra saja, ia paksa untuk sesantai mungkin. Ponga, kan? Tebak Arum langsung mengenali Fajar. Jantung Fajar seolah loncat detik itu juga, ya Allah, Gusti, batinnya. Karena andai tidak demi Septi tercinta, tentu ia tidak akan pernah menginjakkan kaki di sana. Sebab apa yang ia lakukan saja dan itu mengunjungi rumah makan Arum, sama saja masuk ke kandang singa. Hah, Ponga, maksudnya Fajar, bentar, gelap soalnya terus dia pakai masker sama kacamata juga, jadi, walah iya, pantes kalian cocok, ucap Kalandra yang kemudian mengakhirinya dengan tertawa. Ternyata kalian kenal, oh, apa Gara Mas Fajar ini temennya si Angga, ya, ucap Septi dengan polosnya. Kalandra makin terbahak, tawa yang benar renyah sekaligus menular hingga sang istri juga mengalaminya. Amit, ucap Kalandra tak lupa pada jabang bayi kembar di dalam perut Arum. Siapa sih yang enggak kenal Fajar Ponga, ucap Kalandra. Dengan lugunya Septi yang merasa bangga sekaligus tersanjung berkata, wah, Ayang ternyata pemes. Mendengarnya, Kalandra dan Arum makin terbahak. Fajar hanya mesem sambil mengangguk menatap sang calon istri yang langsung menatapnya dengan senyum manis. Dia kan tokoh laki di sinetron Azab Indosiar, Sep, ujar Kalandra. Septi langsung kebingungan mendengarnya. Loh masa sekeren itu, Mas enggak pernah cerita Rendah hati banget. Nah gitu Sep, begitulah calon suami kamu. Nama panggungnya kan Putra Malu Ponga, makanya dia pakai masker terus, kan, lanjut Kalandra. Iya, Mas, bener. Balas Septi belum sadar juga jika Kalandra sedang berusaha menguliti abis calon suaminya. Pokoknya, dia ini karakter suami yang disuara hati istri itu. Kamu nonton sajalah ya. Balas Kalandra. Iya, Mas Kala, itu di Indosiar hampir tiap waktu ada, kan? Tanggap Septi makin bangga. Yakin, calon suaminya ternyata artis. Padahal jelas Kalandra mengatakan Angga ini hanya karakter suami dakjalnya. Arum sudah sampai lemas dan memilih mendekap erat sang suami kemudian membenamkan wajahnya di dada bidang itu. Benar kata Dokter Andri, seorang Kalandra kalau sudah jahil beneran enggak kaleng. Wah, kalau gini caranya, saking gampangnya aku kayak Mbak Arum dan Mas Kala, batin Septi telanjur idamkan kehidupan layaknya Arum dan Kalandra. Karena sekadar melihat interaksi keduanya saja, rasanya tak hanya iri, tapi juga adem. Ya sudah, silakan masuk, ucap Kalandra yang berusaha mengakhiri tawanya. Ia menunggu Fajar dan Septi untuk masuk lebih dulu. Keduanya malah saling tubruk karena sama berusaha masuk lebih dulu. Tentu alasan Fajar buru ingin masuk mengakhiri kebersamaan mereka karena pria itu tak mau dekat dengan Kalandra apalagi Arum. Namun kini,
ia malah terjepit di pintu bersama Septi hingga ia memilih mundur. "Papa mau makan apa?" tanya Arum yang kini fokus kepada sang suami. Mereka juga menyusul masuk dan Kalandra masih merangkul pinggangnya dengan mesra. "Aku pengin, tadi aku lihat balado ikan yang keranjang kayak enak banget, yang sambalnya merah banget kayaknya enak banget," ucap Kalandra. "Lihat di mana?" tanya Arum. "Di YouTube," singkat Kalandra yang kemudian tersenyum tak berdosa kepada sang istri. "Aku pikir di mana?" YouTube. Ikan yang dikeranjang itu maksudnya ikan cuek, kan?" tanya Arum memastikan dan sang suami langsung membenarkan. "Masalahnya kita enggak punya ikan cuek, paling yang ada kalau mau ya di tukang sayur." "Oh iya, titip ke Widi saja minta dibeliin dulu," ucap Arum sambil terus melangkah. "Jauh banget yang," tegur Kalandra. Tak terbayang andai Arum sungguh meminta Widi mengirim ikan ke rumah makan mereka. Arum menatap Kalandra. "Widi belum kesini buat ambil pesanan ayam sama bebeknya, Mas. Dia lagi belanja sayur dulu, baru kesini. Tadi sudah pamit soalnya, hari ini dia agak telat soalnya banyak orderan yang harus diantar," jelasnya. Menjadi orang tua tunggal untuk 3 anak yang masih kecil memang membuat sang adik sangat bekerja keras. Segala pekerjaan khususnya yang dagang-berdagang, Widi jalani di tengah kesibukannya sebagai seorang guru. Tentu itu jauh lebih mendapatkan hasil daripada ketika Widi masih bersama Agus. Mendengar nama Widi disebut, jantung Fajar seolah nyaris loncat. Fajar yang nyaris duduk diam, dia menoleh sekaligus melirik kepergian punggung Arum. "Widi, cinta yang belum kelar. Awalnya memang main, pas hubungan kami bubar, ternyata aku beneran sayang," batin Fajar mendadak galau. "Kamu di mana? Lagi belanja sayur di pasar? Oh, di situ ada ikan keranjangan enggak?" "Iya, cuek." "Mbak mau ya? Itu ada berapa? Ambil semua saja, nanti Mbak kasih ongkir juga." "Enggak apa, kamu kesini kan juga buat kerjaan." "Mbak tunggu ya, soalnya Mas Kala mau makan itu." "Enggak sampai setengah jam lagi sampai." "Oke, kalau gitu Mbak siap masak dulu. Kirimnya ke rumah makan." "Oke." Setelah berbicara panjang lebar, Arum mengakhiri sambungan teleponnya dan ia segera masuk ke dapur, sementara Kalandra yang awalnya duduk di ruang kerja Arum malah menyusul. Di pasar, Widi tengah menyusun barang belanjaannya ke keranjang angkut berbahan-bahan yang menghiasi motor matic bagian belakangnya. "Ini ada 10. Ambil semuanya," seru Mbak penjual sayurnya. "Iya, Mbak. Ambil semuanya saja, sekalian di total." "Ya, masuk nota," balas Widi bersemangat. Ketika Widi mendekati area tempat penjualan sayur untuk melakukan pembayaran, di sebelahnya ternyata ada Angga. Angga yang tak lagi memakai pakaian khas pria itu tengah berjualan, memborong banyak daun bawang dan seledri. Karenanya Widi bisa langsung mengenali. Apalagi, Angga juga tidak sampai memakai masker layaknya Fajar. Awalnya Widi hanya diam memandangi, merasa heran kenapa Angga memborong banyak daun bawang dan seledri. Namun karena ketika pria itu menatapnya juga langsung menyapa, mereka pun terlibat dalam obrolan. "Kok Mas belanja daun bawang sama seledrinya banyak banget? Mau buat acara apa? Apa mau dijual juga?" tanya Widi. "Buat bahan cireng, sempol, dan nugetan, Di. Ini nih, ini hasilnya," jujur Angga. "Wah, merek Aedan Kriuk ini punya Mas," sergah Widi langsung terkejut. Angga mengangguk, "Iya, Di. Main ke kontrakan lama aku, sekarang aku di sana lagi. Alhamdulillah, mulai produksi banyak. Dititipin ke toko apa warung juga." "Lah aku juga ikut stok Mas. Buat dijual juga sama mamak, atau tetangga yang memang pada pesen." "Aku ambilnya di sini," cerita Widi heboh. Angga langsung mengernyit, menatap heran Widi maupun motor Widi yang penuh barang belanjaan. "Ini kamu urus semua ini sendiri? Si Agus masih enggak bantu?" Ia menatap wanita yang wajahnya mirip Arum itu dengan tatapan tak habis pikir. "Aku sama Agus kan sudah cerai, Mas. Sudah lama, sebelum Mbak Arum sama Mas Kala nikahan. Soalnya pas disuruh kerja sama Mbak Arum, biar aku sama Mamak enggak capek, Agus milih minggat. Ya sudah aku milih cerai dibantu urus juga sama Mas Kala," cerita Widi. Angga yang menyimak serius langsung mengangguk. "Ya sudah Mas, aku duluan ya, mau ke rumah makan Mbak Arum dulu. Takut kemalaman?"
Pamit Widi dan Angga langsung mengangguk. Angguk sambil refleks memastikan arloji yang menghiasi pergelangan tangan kirinya. Sudah jam 6 lebih masih di sini. Belum ke rumah makan Arum, belum ke yang lain. Batin Angga kagum kepada Widi yang menjadi benar mirip Arum. Karena walau keduanya sama wanita, keduanya juga sangat pekerja keras. Bisa enggak, itu berat, ucap Angga yang memang khawatir. Jarang ada wanita pekerja keras seperti Widi dan Arum. Apalagi sejauh ini wanita di kehidupan Angga nyaris semuanya pemalas, termasuk itu Septi yang pernah nikahi. Widi membiarkan Angga menuntun motornya hingga dekat jalan raya. Oke, Mas. Aman, makasih banyak. Besok kalau aku dapat banyak pesanan nugget, aku mampir langsung ke kontrakan Mas deh. Iya, gitu saja biar kamu lihat juga proses pembuatannya. Mamahku yang jaga kok. Soalnya kan aku kalau siang jualan keliling, balas Angga. Oalah Mas masih keliling buat jualan juga, balas Widi yang belum bisa sepenuhnya percaya kepada laki Gara Fajar. Bahkan walau ia diberi nomor ponsel oleh Angga untuk mempermudah transaksi jual beli nugget dan sempol, Widi belum bisa sepenuhnya percaya kepada pria itu. Soalnya masih butuh banyak karyawan, ucap Angga. Besok aku cek ke kontrakan. Beneran atau malah masih penipuan kayak Fajar pongah, batin Widi sudah langsung tancap gas menuju rumah makan milik Arum. Sampai di sana, Widi yang langsung membawa ikan cuek pesanan Arum malah tak sengaja melihat Fajar yang sedang makan manja dengan Septi. Walau Fajar masih memakai masker, bahkan ketika pria itu makan hingga melihatnya saja jadi ikut merasa ribet, Widi masih mengenalinya. Wah, kamu Septi mantan pacarnya Dika, terus nikah sama Mas Angga, tapi kalian cerai, pokoknya yang itu, kan, pangling aku. Sorry, silakan dilanjutkan. Ucap Widi yang kembali cuek pergi langsung masuk ke dalam dapur. Membandingkan Widi dan Septi, baik dari segi fisik maupun cara pikir, tentu Widi jauh lebih di depan ketimbang Septi. Terlebih Widi yang memiliki tubuh langsing makin lama juga makin glowing. Ditambah, selain memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai guru set, Widi juga punya banyak bisnis jualan dan wanita itu memang sangat pekerja keras layaknya Arum. Sementara Septi, andai Septi tidak kaya seperti yang Fajar ketahui, Septi hanyalah wanita polos tapi sangat pemalas yang memiliki cita hidup enak layaknya Arum, tapi wanita itu juga tidak mau ribet, apalagi capek. Ayang, aku mau suapin kamu. Maskernya buka saja kenapa, sih, rengek Septi. Fajar yang tengah merenung karena mendadak galau gara Widi, langsung sibuk menggeleng, gini saja, takutnya kurang higienis dan bisa fatal ke kesehatan aku. Padahal jauh di lubuk hatinya, Fajar berkata, gigi palsu aku belum jadi, bahaya kalau kamu lihat gigi aku yang pongah. Pulangnya, Fajar kembali dibuat bertanya-tanya, sebab sampai sekarang walau mereka sudah menjalin hubungan selama 1 bulan lebih, Septi belum juga mengajaknya masuk rumah. Sudah Ayang pulang dulu, aku pengen lihat punggung Ayang, ucap Septi sambil berpegangan pada gerbang rumahnya. Lebih tepatnya, itu gerbang bekas rumahnya karena kini rumah itu sudah jadi milik orang lain. Kamu masih belum jujur ke Fajar, kalau kita sudah enggak tinggal di rumah lama, tanya Ibu Fatimah di keesokan malamnya karena saat pagi akan berjualan, Septi belum bangun. Kenyataan Septi yang malah melengos membuat Ibu Fatimah yakin, putrinya masih saja berbohong dan tak kunjung jujur kepada Fajar. Karenanya, ia berangsur duduk di sebelah Septi, di kasur busa yang sudah menemani mereka sejak tinggal di sana. Sep, kalau Fajar jadi enggak mau nikah sama kamu karena kamu bohong, bagaimana? Tanya Ibu Fatimah. Ya enggak mungkin, Mah. Ibaratnya, Mas Fajar sudah mentok ke aku. Dia sayang banget ke aku, yakin Septi sambil menatap sang mamah. Ibu Fatimah yang masih menatap sang putri penuh keseriusan lantas bertanya, terus ke Sepri. Septi menggeleng, kayaknya sih enggak Mah. Kami enggak pernah bahas apa masalah anak. Karena jangankan Mas Fajar, aku saja malas ke Sepri. Ibu Fatimah menghela napas pelan, menatap tak habis pikir sang putri dan memilih mengakhiri obrolan sekaligus pembahasan mereka. Apalagi ia sadar, berbicara apalagi sampai berdebat dengan Septi hanya sia-sia. Bersambung dulu ya teman-teman.